Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiharji. Tempat tanggal lahir Montong Are 15 Maret 1989. Alamat Dusun Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin Bapak dosen, saya akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak. Satu, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, jamaknya khuluqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dua, kata akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku, lahiriah dan batiniah seseorang. Tiga, kata akhlak mengandung persesuaian dengan perkataan khalqun, yang artinya kejadian, dari segi terminologi hubungannya dengan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa berarti akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, menurut Ahmad Amin, dia menyimpulkan dari berbagai pendapat ahli menyatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan berkehendak. Berarti bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Dengan perkataan lain, akhlak adalah menangnya keinginan dari berbagai keinginan manusia secara berturut-turut. Oleh karena itu, dalam pengertian akhlak mengandung makna kebiasaan. Selanjutnya, menurut Rahmat Jatika, adat atau kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang, di mana untuk menjadikannya terbiasa diperlukan proses. Pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berarti shaf atau baris, sufi suci, sopos dari bahasa Yunani yaitu hikmah, sub atau kain wol, sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Yang kedua, tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam, tarekat, berbagai aliran dalam sufi. Sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Dari segi terminologi, Zakaria Al-Ansori, tasawuf ialah suatu ilmu yang menjelaskan hal ikhwan, pembersih jiwa dan penyantun akhlak baik lahir atau batin, guna menjauhi bid'ah dan tidak meringankan ibadah. Selanjutnya, Abdul Qasim Al-Qusairi, wafat 456 Hijrah atau 1072 Masih. Tasawuf adalah menerapkan ajaran Al-Quran
dan sunnah Nabi secara tepat, berusaha menekan hawa nafsu, menjauhi bid'ah dan tidak meringankan ibadah. Sedangkan Harun Nasution, tasawuf itu merupakan suatu ilmu pengetahuan, dan sebagai ilmu pengetahuan, tasawuf atau sufisme mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Selanjutnya, tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf. Hubungan akhlak dan tasawuf. Etika vertikal yaitu hubungan dengan Allah. Yang kedua, etika horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, dengan Allah kita berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela. Keempat, dengan tasawuf kita selalu berusaha membersihkan hati dari dosa-dosa atau kotoran-kotoran rohaniah. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak dan tasawuf. Yang pertama, akhlak perorangan. 1. Semua hal yang diperintahkan, al-awamir. 2. Segala yang dilarang, al-nawahi. Ketiga, hal yang diperbolehkan, al-mubahat. Yang keempat, akhlak dalam keadaan darurat, al-mukhafah bi al-ikhtirar. Selanjutnya, akhlak keluarga. 1. Kewajiban timbal balik dengan orang tua dan anak. 2. Kewajiban suami dan istri. 3. Kewajiban terhadap kerabat dekat. Selanjutnya, akhlak bermasyarakat. 1. Hal-hal yang dilarang, al-mahzurat. 2. Hal yang diperintahkan, al-awamir. 3. Kaedah-kaedah adab. Yang selanjutnya, akhlak bernegara. Hubungan antara pemimpin dan rakyat. 2. Hubungan luar negeri. Yang terakhir, akhlak beragama. Akhlak ini meliputi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, etika, dan moral. 1. Akhlak seperti yang sudah dijelaskan di atas. 2. Etika, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang ketiga, moral. Menurut KBBI, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. 1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. 2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan. Ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk yang dikenal dalam ilmu akhlak antara lain: 1. Nurani. 2. Rasio. 3. Adat. 4. Pandangan individu. 5. Norma agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.